Selamat siang semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang basis data dari bab 4. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang dua perintah dalam MySQL, yaitu DDL dan DML. Yang dimana DDL adalah perintah yang digunakan untuk membuat struktur daripada database, dan DML adalah perintah yang digunakan untuk memanipulasi proses pengolahan data pada database. Jadi, untuk hari ini, kita akan masuk ke perintah yang ketiga dalam MySQL, yaitu DCL, atau kepanjangannya adalah Data Control Language. Pertama, kita harus mengerti apa itu DCL dan kenapa harus digunakan. Jadi, tujuan utama dari pembuatan database adalah untuk menyimpan informasi dengan cara yang aman. Banyak organisasi dan perusahaan menggunakan bahasa SQL untuk menyimpan informasi rahasia dalam bentuk tabel dalam database. Mereka tidak mau informasi rahasia mereka diketahui oleh orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Jadi, untuk mengatur agar seseorang bisa mengakses database tersebut, maka diperlukanlah DCL atau Data Control Language. Kita pasti tahu bahwa satu orang tidak mungkin bisa dalam menjaga seluruh data yang berelasi dengan perusahaan besar. Jadi, tugas ini bisa dibagi menjadi beberapa orang tergantung dari data yang mereka bisa amankan. Jadi, setiap orang yang akan memiliki akses ke data yang mereka inginkan sesuai aturan yang diberikan oleh Data Control Language. Itulah konsep dari Data Control Language. Berikutnya, kita akan masuk ke pengertian dari Data Control Language. Data Control Language atau singkatannya adalah DCL merupakan sebuah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengontrol user dalam mengakses database. Perintah SQL ini sangat terkait dengan masalah keamanan database. Di dalam DCL terdapat dua perintah umum yang digunakan, yaitu perintah grant dan perintah revoke. Perintah grant digunakan untuk memberikan izin kepada user untuk mengakses serta memanipulasi database. Dan perintah revoke adalah perintah yang digunakan untuk menarik kembali atau mencabut hak izin user dalam mengakses database. Dalam bahasa sederhananya, perintah grant digunakan untuk memberikan akses database ke user, sedangkan revoke adalah kebalikannya, yaitu mencabut hak izin akses database dari user. Tetapi, sebelum administrator memberikan akses dan mencabutnya dari user, maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat user terlebih dahulu. Pembuatan user dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks berikut. Create user, terus di dalam tanda petik yang pertama ada nama user, terus dibarengi dengan logo AH dan dimasukkan lagi dengan logo tanda petik 1, yang kedua yaitu localhost. Terus dilanjutkan dengan sintaks identified by password. Password di sini itulah password daripada username yang kita buat. Serta localhost di sini merupakan istilah yang digunakan untuk host itu sendiri. Setelah berhasil membuat user, berikutnya kita masuk ke tahap dalam penggunaan perintah grant dan perintah revoke. Untuk contoh di sini, perintah yang diberikan adalah untuk memberikan akses dan mencabut hak izin akses database dari user untuk membuat tabel. Berikut adalah sintaks dari perintah untuk memberikan izin dalam membuat tabel. Dan juga berikutnya adalah sintaks untuk mencabut hak izin akses dalam membuat tabel. Perintah grant dan revoke bisa digunakan untuk hal-hal lain selain daripada untuk membuat tabel. Misalnya, untuk memberikan izin dalam menghapus tabel dari database dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penggunaan tabel dalam database. Jadi, itu saja untuk hari ini. Sebelum ditutup, bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan kumpulkan segera tugasnya secepatnya. Jika tidak,
maka saya akan kosongkan nilainya dan menganggap kalian tidak mengerjakan tugas tersebut. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai, dan selamat belajar untuk kalian semua.